Tanggapan saya terkait pilkada saat pandemi, saya pribadi tidak setuju. Tidak setujunya pertama, karena rakyat awam atau rakyat yang di daerah-daerah belum bisa untuk diajak berpikir secara dewasa, karena posisi pandemi saat ini saja pengetahuan mereka tentang virus corona masih sangat rendah. Apabila itu terjadi, bisa jadi pandemi corona ini akan semakin meningkat karena kesadaran dari masyarakat saja masih rendah. Tapi saya setuju sekali apabila pilkada serentak itu dibuat secara virtual. Jadi para calon itu kampanye melalui media virtual, tidak mengumpulkan massa. Akan tetapi pilkada ini juga sangat berpengaruh pada perekonomian negara kita, karena perputaran uang juga sangat besar sih menurut saya. Tapi bagi saya sendiri, saya tidak setuju, karena dengan mengumpulkan massa otomatis akan menambah wabah itu sendiri. Terima kasih. Halo Lur, piye kabare kabeh? Salam saka Kalimantan ya. Pilkada sama corona, kalau disuruh milih yang mana Lur ya? Kalau aku sebagai tukang kebun seperti ini Lur, mending nggak usah deh pilkada duluan ya. Kondisi ekonomi lagi susah, apalagi saat ini ya. Ora leh podo ngumpul-ngumpul, ora leh gawe acara, ora leh berdekatan, kudu social distancing. Lah mengko nak tetep ngono pilkada mesti koyo sing biasa-biasane Lur ya. Mesti rame, ono orkesan, ono dangdutan, ono nyanyi-nyanyi, ngumpul, iku mesti yo. Nah sing dikhawatirkan di masa kondisi pandemi kayak gini malah tambah akeh mengko sing kena covid. Tapi piye meneh Lur ya? Ya sebagai orang biasa pekebun kayak gini Lur, gak iso nolak. Cuman pesene nek iso meskipun pilkada jalan, nek iso kampanyene online wae. Apa saiki kabeh kan serba online. Jadi nek iso kampanye online pisan, pilihane online pisan ya. Ben ora usah ngumpulne massa. Oke Lur, tetep jaga kesehatan wae ya. Meskipun awake dhewe wong cilik ora iso apa-apa, meskipun pilkada tetap berjalan, mudahan kita berdoa dapat pemimpin yang lebih bagus Lur ya. Dan pesene mending nak pilkada tetap jalan, ora usah nek acara ngumpul-ngumpul sing akeh. Pilihane online wae, kampanyene online wae. Ngirit duit Lur, mending duite didum-dum nggih wong-wong cilik ngene iki ya. Ben ekonomine iso melaku meneh. Oke Lur, donga dinonga wae ya. Salam saka Kalimantan Selatan. Sik aku tak nerusne nebas. Pada para wakil rakyat yang terhormat, perkenalkan nama saya Daniel dari gugus tugas bagian pengangguran yang dipaksa untuk di rumah aja. Saya sebagai rakyat kecil sangat tidak setuju diadakannya pilkada dalam masa sulit seperti ini. Alangkah bijaksananya dana penyelenggaraan pilkada dipakai untuk membantu meringankan kesengsaraan rakyat akibat pandemi ini loh. Tolong kalian lihat ke lapangan langsung. Rakyat menengah ke bawah yang kesusahan. Jangankan untuk membeli masker, ya Allah. Untuk membeli makanan pun mereka sangat sulit. Ya Allah Gusti Nu Agung. Sudah 6 bulan lebih mereka tidak punya penghasilan karena disuruh di rumah aja. Bisa dibayangin 6 bulan di rumah aja nggak punya penghasilan, nah sekalian malah mau menyelenggarakan pilkada gitu. Tega. Saya itu
tidak tepat. Karena itu berpotensi akan banyak terjadi positif corona. Karena sulit sekali masyarakat kita untuk menjaga protokol kesehatan. Pasti akan ada kerumunan atau mencari simpatisan dari calon kepala daerah. Saya secara pribadi mendukung atas alasan karena ini sudah menjadi agenda pemerintah. Jika ditunda kembali, itu akan membuat pelaksanaan pilkada ini semakin jauh dan semakin akan memberatkan para calon. Jadi adapun di tengah pandemi seperti ini, asalkan mengikuti protokol kesehatan, saya setuju saja kalau pilkada ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Jadi menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan diadakannya pilkada di masa pandemi. Nah, bagaimana jika terjadi kekosongan jabatan? Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Itu semua bisa dimusyawarahkan dengan menteri-menteri lainnya. Jadi itu sih menurut saya ya, pendapat saya, kenapa nggak usah diadakan pilkada, kenapa saya nggak setuju gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus ikuti protokol kesehatan, bagaimana kita menggunakan hak pilih kita, melakukan pemilihan dengan baik dan benar sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita selalu mendukung pilkada. Ya kalau menurut saya sih, saya setuju aja kalau misalkan pilkada diadakan sekarang dalam pandemi ini, ya setuju aja, asal memenuhi protokol kesehatan yang bagus gitu loh, yang sesuai gitu. Dan juga kalau misalkan pilkada diadakan, mungkin akan ada pemikiran yang baru, terus kebijakan-kebijakan yang baru dari pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin daerah ya terutama. Jadi yang menguntungkan buat masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya, misalkan kebijakan ekonomi yang bagus, menguntungkan, ya nggak ada masalah. Misalkan, ya udah gitu aja. Kode aja nih kalau untuk pilkada ada COVID-nya, kita lihat tanda ini aja. Sebenarnya kalau misalkan ini udah nggak layak pakai di saat bulan-bulan penentuan untuk pilkada, lebih baik jangan dulu deh ya, ditunda aja demi kebaikan masyarakat dan kelangsungan pilkada. Sukses Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Pamulang dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat mendukung pilkada serentak di seluruh Indonesia. Karena dengan adanya wali kota, gubernur, dan bupati yang diangkat secara konstitusional dan sah, secara konstitusional dan sah, itu akan menjaga kestabilan kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi segala kebijakan dan keputusan strategis sangat dibutuhkan untuk menjaga kebaikan dalam pemerintah masing-masing. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya sangat menganjurkan untuk tidak golput. Dan mari kita sama-sama kita dukung pilkada serentak di seluruh Indonesia demi kebaikan bangsa kita dan tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tidak setuju dengan pilkada diadakan pas lagi zaman pandemi corona ini? Karena daripada melakukan
pilkada lebih baik benahi dulu lah corona ya. Minta tolong ini mah, kan rakyat juga masih banyak butuh pertolongan, butuh yang namanya bimbingan, butuh bantuan. Nanti kalau misalkan sudah selesai coronanya, sok silahkan baru mengadakan pilkada lagi. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Indonesia maju terus, Indonesia lebih sehat, itu aja harapan gue. Terlepas dari pilkada itu setuju atau enggak, gue dukung semua yang terbaik aja. Jiwa